lomba pentas pais Provinsi Jawa Timur. Juga yang mohon maaf, yang terhormat juga seluruh Dewan Juri, Panitra dan Panitia pentas pais Provinsi Jawa Timur, Menak Provinsi Jawa Timur. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hadir dalam technical meeting pentas pais Provinsi Jawa Timur. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mempersingkat acara, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan kasih pais pada PAUD dan TK Kemenak Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Bunda DRA Ida Zeti Mahmuda MPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Yang terhormat para kepala seksi PAIS dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati teman-teman pendamping, pendamping peserta pentas PAI dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan teman-teman panitera, juga Dewan Juri yang hadir dalam pertemuan pada pagi hari ini. Bersama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan technical meeting pelaksanaan pentas PAI jenjang Taman Kanak-kanak tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Walaupun dengan anggaran yang sangat minimalis, terima kasih banyak kami sampaikan kepada para kasih, kepada teman-teman FKG yang telah dengan sangat antusias berperan aktif untuk menyukseskan acara ini dengan mendaftarkan diri mengikuti lomba ini, yang tentunya sebelumnya pasti sudah berrepot-repot diri melakukan seleksi dan lain-lain di wilayah penjenengan masing-masing. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai amal soleh penjenengan semua. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlihat kepada kita, Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sementara Pak Kabid belum masuk, kita mulai saja acara ini karena untuk undian memang agak memakan waktu. Dan nanti ketika Pak Kabid sudah bisa hadir berkumpul bersama kita untuk nomor undian akan kita hentikan. Saya sudah masuk, Lida. Akan kita hentikan dan akan ada pengarahan sejenak dari Pak Kabid. Ini barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak dari materi yang sudah saya share. Alhamdulillah peserta untuk 3 mata lomba yaitu MHQ, pidato, dan iqomah azan iqomah itu diikuti oleh 100% dari kabupaten kota, sedangkan yang lomba menyanyi hanya 80% atau hanya diikuti oleh 31 kabupaten kota. Ini terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semua. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita mulai saja technical meeting pagi ini supaya kita nanti tidak terlalu siang selesainya, karena kami tidak bisa menyediakan konsumsi bagi panjenengan semua. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida Zeti Mahmuda, Bunda Kasih Pais, kasih
PAUD dan TK pada PAIS Kemenak Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya berharap agar acara technical meeting ini berjalan lancar. Mari sebelum melanjutkan acara selanjutnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua FKG Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Yusuf, SPSI MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. sudah menahan mata kita berdoa kepada Allah SWT, berharap kegiatan pentas PAI mulai babak penyisian hingga final berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Tentunya kita berharap pula tidak hanya sebatas itu, tetapi ilmu-ilmu anak-anak kita dijadikan ilmu-ilmu manfaat dan barakah oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang maha pengasih, wahai Zat yang maha penyayang, Engkaulah tujuan kami, Engkaulah harapan kami. Anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, atas rahmatmu, atas kasih sayangmu, kami mohon kepadamu. Ya Allah, berikanlah kegiatan pentas PA ini menjadi suatu kegiatan yang penuh berkah, penuh manfaat untuk kami, untuk murid-murid kami, dan untuk pendidikan agama Islam yang ada di TK ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami pertolongan-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan dengan penuh kelancaran, dengan penuh kesuksesan, dan penuh keberkahan dari-Mu. Ya Allah, harapan kami, pertolongan-Mu, rahmat-Mu, bimbingan-Mu, sehingga semuanya akan menjadi sukses dan penuh dengan berkah-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas shalihin. Jadikan kami guru-guru yang dapat memberi contoh dan suri tauladan terbaik buat peserta didik kami. Jadikan murid-murid kami generasi-generasi thayyibah, generasi-generasi penyejuk pandangan mata yang kelak dapat menarik tangan-tangan kami ke surgamu, menarik tangan-tangan kedua orang tuanya ke surgamu. Ya Rabbana, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah serangkaian seremonial pembukaan Technical Meeting Pentas PAIS Kemenak Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Akhirnya saya pembawa acara menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, monggo. Bagaimana selanjutnya, Bunda? Ya, terima kasih banyak Bunda Sri. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, jadi acara technical meeting kita ini kita awali dengan pengambilan nomor undian dulu per masing-masing mata lomba. Setelah ini selesai, baru kita masuk ke teknis pelaksanaan, yang di sana kami berharap panjenengan sudah
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam pedoman atau materi yang kami bagikan ada hal yang belum atau tidak jelas gitu. Kita mulai saja dengan nomor undian untuk MHQ jenjang TK. Monggo panitera MHQ mempersiapkan catatannya ya untuk mencatat nanti peserta ini akan mendapatkan nomor berapa. Kita mulai dari yang pertama yaitu Bunda, mohon maaf Bunda. J. Sebelum dimulai nanti bisa misalnya di MHQ itu Pacitan duluan, nanti pidato dari bawah gitu Bunda, biar sama-sama mendapatkan kesempatan di awal dan di akhir gitu Bunda. Iya, jadi memang kita MHQ dulu sampai dengan selesai. Nggih, maksud saya Pacitan sampai dengan nggih. Kemudian pidato nanti dari bawah manggilnya gitu Bunda, biar ada Boleh. kesempatan. Nggih. Siap. Kita mulai nggih. Bapak Ibu, untuk panitera MHQ, halo. Apakah sudah siap? Saya Bunda. Gak enak suara nih. Sudah Bunda, saya Bunda. Sudah, Pak Kabit kayaknya sudah masuk itu, Pak. Nggak diberi pengarah untuk diberi waktu untuk arahan dulu. Oh, Pak Kabit sampun masuk. Inggih, sedap. Pak Kabit. Pak Kabit mungkin masih ngisi, Bu Ida. Lah itu tadi yang bilang sudah masuk siapa? Saya juga belum melihat nama beliau. Iya, barusan Pak Kabit itu masuk sebentar. Oh, begitu. Iya, Assalamualaikum Pak Kabit. Halo. Saya kok tidak. IT personal mainan. Punten ya Pak Kabit. Pak Kabit. Halo. Belum ada mungkin Bunda. Masih ngisi, Bu Ida. Oh, baik. Ya, sampun. Terima kasih yang sudah menginfokan. Mudah-mudahan nanti beliau juga segera bisa masuk ke sini. Kita lanjutkan mawon ya untuk proses. Nggih, Bun, lanjut mawon dulu. Pacitan ya. Kita siap untuk Pacitan. Delapan 37. Kita mulai Pacitan. Iya. Ini adalah nomor untuk Pacitan. Silahkan dicatat. Selanjutnya adalah Kabupaten Ponorogo. Bu Sri Rahayu, tolong saya bacakan kabupatennya ya, biar saya nggak buka dua. Siap. Siap, Bunda. Ponorogo. Kita mulai Ponorogo. Ponorogo. Ya, Ponorogo mendapatkan nomor 27. Selanjutnya Kabupaten Trenggalek. Trenggalek, Bunda. Trenggalek, Bunda. Kita mulai untuk Trenggalek. Ya, Trenggalek mendapatkan nomor 16. Kita lanjut Kabupaten Tulungagung. Tulungagung, Bunda. Siap, Tulungagung. Kita mulai. Selamat mendapatkan nomor 18, Tulungagung. Kita lanjut. Kabupaten mana? Lumajang. Lumajang. Kita mulai. Dimarahi. Ya, selamat mendapat nomor 32, Lumajang. Bondowoso, Bunda. Mohon maaf yang menyebut nomor paniteranya mawon, J. Bunda Sri. Halo. Bunda Sri. Oh, Allah, maaf. Lupa enggak saya buka. Bondowoso, Bunda. Bondowoso, baik. Ini untuk Bondowoso. Kita buka.
mendapatkan nomor 36 untuk Bondowoso. Kota Pasuruan, Bunda. Situ Bondo. Maaf, menunggu ya Bunda sesuai absennya. Oh, nggih. Mohon maaf. Kok antri? Yang menyebut nomornya cukup panitera mawon. Nggih. Nggih, monggo Bunda Situ Sri. Bondo, Bunda. Situ Bondo. Baik. Situ Kita Bondo. undi untuk Situ Bondo. Iya, mendapatkan nomor 14. Probolinggo. Mohon semua di mute aja biar tidak trouble nih suaranya di tempat kami jadi crowd. Baik, Bunda Sri, selanjutnya Kabupaten. Nggih, udah siap. Nggih. Probolinggo. Kabupaten Probolinggo. Kita mulai, nggih, undian untuk Probolinggo. Ya, mendapatkan nomor 6, Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah. Kita lanjut, Kabupaten. Halo, Pasuruan, Bunda. Bunda Sri. Bisa saya bantu Pasuruan. Oh, Halo, Probolinggo berapa Bunda? Kok enggak? Nomor 6, Probolinggo nomor 6. Kota Pasuruan, Bunda. sing dadi Kabupaten Pasuruan. Bunda Ida. Kota Mohon Pasuruan. Bunda Ida. ya. Semuanya di mute kemawon. Semua di mute saja, hanya panitia saja. Mohon maaf Bunda yang lain jangan dibuka ya mic-nya. Akan dipanggil semua bergantian kabupatennya. Sebetulnya saya berkali-kali pokoknya nek noleh ini tak mute. Enggak Bunda, karena dibuka sendiri. Jadi mohon pengertian pendamping untuk tidak membuka ya. Oke, baik. Nyun sewu, ini Bunda Sri karena penyenangan panitera MHQ, mohon kita fokus, kita selesaikan ini dulu, nggih, Bunda Sri. Nggih. Yuk, kita Pasuruan lanjut. sudah. Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Baik, kita mulai Kabupaten Pasuruan. Iya, penjenengan mendapat nomor 2. Terima kasih, terima kasih. Kita lanjutkan Kabupaten Sidoarjo. untuk Sidoarjo. Ini untuk Sidoarjo. 22 Sidoarjo. Rekaman. Apa? Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Kita Terima lanjutkan. kasih. Kenapa Bu Sri Rahayu panitera angkat tangan? Oh, bukan Bunda. Yang bertanya karena di sebelah saya itu ada pendamping. Makanya saya suruh tanya sendiri aja gitu. Oh begitu, Nggih, monggo pendamping. Rombongan. Iya, Pamekasan. Iya Bunda, ini apa? Anaknya kan satu ada yang mogok untuk lomba nyanyi. Bunda, Iya, iya. Nggih, gimana? Apakah ketika saya ganti, apa harus daftar ulang kembali namanya? Nanti japri ke saya saja, nggih. Kalau terkait dengan kepesertaan pendaftaran peserta. Oh, Oke, iya siap, Bunda. siap. Kenapa kok diganti? Iya. Kenapa? Anaknya mogok, nangis, tidak mau. Oh, mogok. Dibelikan jajan. Paling pelatihnya kereng iki sampai arek mogok. Tidak, adem ayem. Oh gitu. Nggih. Makasih Bunda. Aku nangis arek. Nggih, terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya selanjutnya? Saya Bunda. Nggih, Mohon dari Sampang. Saya dari Ponorogo, Bunda. Oh, sebentar. Ini dari Sampang ada yang bertanya, penjenengan belum raise hand nggih? Oh, belum? Iya Bun, dari Sampang. Seandainya nanti yang pidato saat penyisihan menggunakan mic boleh nggak ya Bun ya? Soalnya sudah terbiasa latihannya pakai mic. Mic-nya dipegang. Mic-nya ditaruh di ini. Ini. Apa? Dicantolkan di telinga, di ini, di baju.
Ya. Begini, untuk babak penyisihan memang kita berharap semuanya tanpa mic karena suara anak-anak kalau rekaman video insya Allah sudah keras. Jadi tetap saja tidak boleh menggunakan mic, anak-anak tetap pakai suara aslinya langsung saja. Itu. Berarti tidak boleh ya Bu ya? Iya, tidak boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Berikutnya dari Ponorogo, silahkan. Terima kasih Bunda. Yang ingin saya tanyakan untuk lomba menyanyi, apakah pada waktu lomba menyanyi itu pengambilan videonya anak-anak langsung tag di atas panggung atau dari proses jalan dari luar panggung? Seperti itu. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Itu teknis ya. Intinya ketika anak-anak di tag mulai mlebu itu nggak masuk ke penilaian. Oke, siap. Terima kasih. Kriteria penilaiannya kan ini ada di vokal, nggih. Jadi untuk kriteria penilaian ada perubahan ya, yang ada di buku pedoman itu dirubah menjadi yang ada di penjelasan tambahan ini. Sehingga di sini nanti vokal, teknik, nah di sana nggak ada proses masuk, nggak ada. Itu. Mungkin supaya tidak banyak durasinya sehingga memakan memori, sebaiknya ketika anak-anak sudah siap untuk menyanyi saja baru penjenengan videokan. Jadi ketika akan mulai menyanyikan lagu itu baru divideokan untuk ngirit memori penjenengan. Ngaten. Baik, dari Ponorogo sudah tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah jelas. Halo? Halo? Sudah kayaknya Bun, nggak ada yang bertanya lagi. Oh, ini ada satu kayaknya Bun. Iya. Dari Nganjuk. Iya, maaf Ibu, memperjelas aja. Berarti ini satu video, dua lagu, nggih? Iya, betul. Satu video, dua lagu, wajib dan pilihan. Iya. Langsung tampilan. Nggih. Kamera bebas, nggih? Kamera bebas. Kamera HP boleh, kamera ini boleh juga ya? Boleh, asal Boleh, pengambilan gambarnya sesuai dengan yang kami tentukan. Pengambilan gambar sekedap. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk lomba menyanyi pengambilan gambarnya. Beda suaranya kurang keras, beda. Iya, halo. Lomba menyanyi. Suaranya nggak dengar. Suaranya nggak dengar. Waduh, padahal harus bengok-bengok. Jadi untuk lomba menyanyi, pengambilan gambarnya dengan posisi landscape, sehingga tampak seluruh badannya peserta. Ini, tapi terkait penjenengan mau pakai kamera, pakai handphone, monggo, kalau alatnya terserah. Dan intinya kameranya adalah diam ketika proses pengambilan video, kameranya jangan berjalan kemana-mana. Jadi kamera ditaruh di depan, sehingga peserta kelihatan semua gerakannya itu terlihat penuh oleh juri. Kalau penjenengan geser-geser nanti dari tampak depan, tampak samping nanti mengganggu penilaian. Ini. Oke, jadi itu baik. Kita lanjut. Banyuwangi bertanya. Silahkan Banyuwangi. Boleh sambil koreo Bunda untuk lomba menyanyi? Boleh sambil koreo. Tidak ada larangan asal tidak mengganggu prosesnya penampilan anak-anak dan tidak sampai mengganggu sesuai dengan kriteria penilaiannya, ya. Karena anak-anak fokus dengan koreonya, akhirnya bisa jadi nanti vokalnya terganggu. Nah, jangan sampai mengganggu ini. Jadi yang perlu penjenengan perhatikan kriteria penilaian adalah ada 4 hal ini. Nah, ketika penjenengan menyuruh anak-anak koreo, akhirnya kok lirik lali tayo apa, nah ini jadi persoalan nanti. Oke, ya, terima kasih. Oke. Terkait dengan menyanyi, ini ada hal yang mungkin sedikit ini ya, poin penampilan peserta dilakukan tanpa salam, semua peserta ada sesi menyanyi. Jadi maksudnya pesertanya ada 3, maka ketiga-tiganya harus ada kesempatan untuk bernyanyi.
Jangan sampai ada salah satu anak yang cuma diem kok, hanya melengkapi dok, yang nyanyi hanya 2, yang satu hanya tidak ada kesempatan bernyanyi. Ini nanti tidak bisa masuk karena persyaratannya adalah ketiga anak tersebut harus ada dia mengikuti nyanyi. Yang perlu penjenengan perhatikan ketika pengambilan video. Baik, kita lanjut dari Banyuwangi, sampun nggih. Ada satu hal Bunda, untuk instrumennya itu bisa sendiri atau instrumen dari panitia seperti itu. Kemudian yang nyanyi bertiga itu artinya nyanyi satu-satu gantian atau nyanyi bareng seperti itu. Inggih. Jadi soal instrumen tadi sudah ada yang bertanya di depan tadi, instrumen alatnya terserah penjenengan, tetapi materi lagunya tidak boleh berubah dari CD yang sudah dicontohkan dari teman-teman FKG provinsi. Jadi tentang nadanya, tentang liriknya tidak boleh ada perubahan. Itu. Terus kalau tadi apa videonya? Yang Bunda tadi bilang harus nyanyi bertiga itu dalam artian satu anak satu bait atau gimana, atau nyanyi bertiga itu bareng-bareng atau gimana Bunda maksudnya? Kalau itu bebas, kreativitas pelatihnya ya, kreativitas monggo, yang penting intinya 3 anak yang penjenengan jadikan peserta itu 3-tiganya ada kesempatan untuk bernyanyi. Jangan sampai ada salah satu cuma meneng, cuma jangkep-jangkepan. Jadi, oh yang hafal cuma 2, berhubung nggak ada, yang satu pokoknya 3. Jadi yang satu ikut tampil tapi diem saja mulai awal sampai akhir, itu yang tidak boleh. Oke. Oke. Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu Kusnul Wahyuni. Dari mana ini? Bu mau bertanya ini dari Lumajang. Lumajang. Kayak mau takon ya. Nggih, ini mau tanya terkait tentang mic, Bu. Iya, kenapa mic? Lomba apa ini? Lomba, semua lomba kan tidak boleh pakai mic ya? Untuk Bapak penyisihan. Nggih, untuk Bapak tidak boleh pakai mic. Tidak Terus semua, kalau misalnya rekaman itu pakai Chorus itu, Bu, yang biasanya digunakan itu bisa menyaring suara ketika anak rekaman terus ada mobil lewat, ada apa, suara apa. Kan kalau pakai mic Chorus itu tidak masuk, tidak mengganggu suara anak ketika rekaman. Boleh apa enggak? Proses pemakaian Chorusnya ketika direkam, sedang merekam apa selesai rekaman? Ketika direkam kan biasanya disambungkan ke kamera. Jadi yang tanpa mic itu adalah semua lomba kecuali menyanyi. Yang menyanyi di situ tidak ada ketentuan tanpa mic. Kalau menyanyi nggak pakai mic, kok kalah karo instrumennya? Nggih. Yang enggak, menyanyi. misalnya pidato atau MHQ gitu nggih. Kan itu tanpa mic. Lah kalau biasanya kalau tanpa mic itu kalau ketika anak rekaman terus ada mobil lewat, ada suara apa, itu kan kadang masuk di kamera ketika rekaman. Lah kalau pakai Chorus itu bisa menyaring suara yang lewat itu, jadi yang terdengar itu hanya suara anak ketika rekaman saja. Beda. Itu boleh apa enggak? Iya. Beda. Aku durung ngurus Chorus iku apa? Beda. Beda kan Mbak beda. Nggih, benar ini. Iya. Soalnya itu gini Bun, kalau Chorus dipakai itu nanti akan mempengaruhi hasil suara. Suara yang kurang merdu menjadi lebih merdu, itu akan menjadi kalau yang khawatirnya nanti yang pakai itu yang juara pada suara aslinya tidak merdu. Sementara di kita di lomba ini diupayakan murni suara anak, kemudian power anak itu. Ya harus fair Bu. Suara asli gitu ya, Bu, ya. Betul. Kalau sudah diolah nanti yang canggih-canggih yang desa-desa itu kalah nanti, kalau di kota-kota kecil kan tidak seperti pakai hal yang semacam itu. Ya, oke. Jadi Nggih, Bu. Nanti pinter-pinteran pakai itu, nanti pakai alat.
Nggih. Merubah suara, Bu. Merubah suara bagus. Nggih. Kalau suara rekaman diupayakan jangan di pinggir jalan Bunda. aja, Bu. Nggak masuk. Bu Kusnul, rekamannya di tempat yang sunyi ya. Alatnya Nggih, disimpan nggih. dulu. Baik, kita lanjut sekarang. Nggih, Bunda. Bunda Nikmatus Sholihah, lanjut. Mohon maaf Ibu, ini bola-balik tanya. Sebentar, itu kalau di Juknis, itu penilaian itu koreografi itu termasuk penilaian. Berarti kan ada gerakan. Sedangkan ini di apa namanya, atau saya yang kurang ini ya. Iya, di Juknis. Juknis itu ada. Iya, itu performan itu, iya. Iya, betul. Sedangkan ini tadi yang baru lagi Yang baru tidak adalah iya, betul. Bagaimana Ibu? Mohon diperjelas. Baik, yang kita gunakan adalah sesuai yang ada dalam penjelasan tambahan untuk lomba menyanyi. Oh, iya. Jadi makanya di sini ditulis perubahan kriteria penilaian. Ini juga masukan dari Dewan Juri karena kasihan anak-anak nanti bingung dengan koreonya karena ini bukan lomba gerak dan lagu. Jadi biarlah anak fokus untuk bernyanyi. Siap. Baik. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya. Berarti ini sudah selesai. Kalau tidak ada yang bertanya. Bagaimana, Bapak Ibu? Pak Kabid masih ada di ruang sebelahkah? Bunda dari Blitar bisa memberi informasi? Sudah selesai, Ibu. Oh, sudah selesai. Baik. Iya. Baik. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, monggo saya undang dulu Pak Kabid, kita ikuti untuk arahan dari Pak Kabid, nggih. Sampun cekap sedaya? Ya, Bu. Iya, baik. Terkait dengan persyaratan pendaftaran ini sebentar nanti akan saya sampaikan sebentar, tapi saya mohon izin dulu tak nelpon Pak Kabid. Barangkali tidak ada barangkalinya ya. Baik, saya mohon izin dulu. Secepatnya karena di kelompok 6 wali murid TIG dijak ngomong yang menang Mbak Fenty tentunya Bu Feni pengiriman menutup acara ini. Iya, dulu. Ya present dulu. Pak Kabid, monggo. Nggih. Oh, nggih, nggih. Oke, makasih, Bu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Yang saya hormati Ibu Kasih, Pendidikan Agama Islam pada jenjang PAUD TK. Yang saya hormati, saya banggakan segenap panitia atau panitera pelaksana kegiatan pentas PAIS jenjang TK, segenap pengurus FKG provinsi, kabupaten kota, dan juga mungkin hadir di sini Bapak Ibu Kasih, PAIS, Pakis, kabupaten kota Jawa Timur, dan segenap peserta hadirin yang maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih secara virtual dalam suatu agenda technical meeting persiapan lomba pentas PAIS jenjang TK. Salam dan salam juga tak lupa mari kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kabupaten Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama,
Bapak Ibu Kasih, segenap pengurus FKG khususnya yang telah berupaya dengan luar biasa menyiapkan kegiatan pentas PAIS ini sejak awal sampai masuk ke jenjang technical meeting hari ini. Saya lihat luar biasa, sungguh semangat yang luar biasa dari masing-masing daerah kabupaten kota itu, khususnya jenjang TK ini pada waktu pendaftaran, ini laporan dari Bu Kasih itu yang pertama kali sukses 100% itu dari jenjang TK. Nah ini perlu aplaus dulu untuk saudara kita yang dari FKG Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Nah, terima kasih. Termasuk Bu Kasihnya yang luar biasa, mengobrol-obrol dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah paham, dan kita tahu bahwa pentas PAIS ini tidak hanya sekedar untuk memilih juara. Tidak hanya sekedar itu maksud saya, tapi lebih dari itu. Banyak tujuan-tujuan kita yang terselip di sana. Yang pertama tentu memeriahkan dan sekaligus juga sebagai bentuk ya promosi lah gitu ya kepada masyarakat, pada orang tua siswa, bahwa di lembaga kita, di TK kita itu tetap memperhatikan dan peduli terhadap pendidikan agama Islam. Sehingga dengan demikian anak-anak ini lebih cinta dengan dan lebih dekat ya, dengan pendidikan agama Islam. Ini mungkin juga perlu dinomorsatukan, bukan hanya sekedar siapa yang juara satu, tapi terbaik di situ adalah semua yang sudah mengikuti ini sudah saya kira terbaik. Baik di jenjang tingkat kabupaten itu sudah bagus. Berani tampil, berani mau berseleksi itu sudah bagus. Yang hebat tuh guru-gurunya. Kalau anak didik itu kan tergantung dari gurunya. Ada anak hebat tapi guru tidak memberikan fasilitas. Maka hebatnya tidak kita tahu. Banyak sebenarnya demikian. Banyak orang tua yang berharap anaknya itu ikut lomba. Tapi kadang-kadang gurunya sulit ya, agak berat begitu ya, berat untuk repot, sehingga juga kadang-kadang tidak memberikan fasilitas. Saya percaya di jenjang TK ini semangatnya beda. Memang tidak ada yang susah. Kalau di TK itu kan senang terus, di sini senang, di sana senang, sehingga nyanyi terus. Makanya saya kalau ketemu guru-guru TK itu ikut senang, gitu ya. Jadi diundang saja sudah senang. Cuman sayangnya tadi saya bingung. Karena ada beberapa kegiatan. Untungnya di Jember, Pak Yadi itu sudah terpaksa mengundur kegiatannya, ditunda. Kalau enggak, tambah bingung lagi saya. Sehingga Bu Ida minta, Pak, yang saya dulu Pak hari ini, waduh, jamnya bareng. ini sehingga saya bingung, dan tadi sempat masuk dan maksud saya kita ke TK dulu. Tapi begitu masuk ternyata dilalui juga karena tidak kelihatan mungkin saya masuknya. Dan kami maklumi. Sementara saya keluar Halo, suaranya Bapak hilang. Karena mungkin apa nomornya atau gimana sih, alhamdulillah luar biasa semangat. Dan mari kita upayakan kegiatan di jenjang TK ini menjadi kegiatan yang tidak hanya sekedar memilih yang terbaik tadi, tapi lebih dari itu memberikan penanaman kebiasaan yang baik, cinta, pendidikan Islam kepada anak didik kita, termasuk
guru-guru kita, termasuk guru-guru kita. Dan nanti saya berharap yang juara itu benar-benar juara, bukan direkayasa, bukan ada pengkondisian, tapi betul-betul memang juara. Betul-betul memang juara. Dan sekali lagi kepada panitia, pada tim juri, bahwa kita memilih anak kita. Semuanya sudah punya nomor masing-masing, dan dengan nomor itu yakin, optimis, berdoa, pasti juara. Nah, seperti itu. Yang kedua, juga sudah ada tanya jawab, sudah ada diskusi, maka dipastikan antara jurinya mungkin ya tidak, dan panitia juga pendamping dan peserta nanti sama pemahamannya, tidak salah paham. Sehingga yang dimaksud tadi, yang dilarang apa, yang harus kemana dan sebagainya tadi, nah itu yang diikuti. Sehingga pada waktu nanti sudah pemilihan juara, ya itulah yang benar-benar juara. Bagi yang belum harus legowo, dan tadi saya katakan bahwa yang hadir itu pasti adalah yang terbaik. Andaikan dari yang terbaik itu digabung, dan pasti akan dipilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang tidak terpilih harus legowo. Bagi yang terpilih, ya tentu itu adalah kebanggaan yang harus dipertahankan dan harus disyukuri. Saya kira itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada panjenengan semua, tetap semangat, dan saya doakan semuanya menjadi yang terbaik. Selamat beraktivitas, selamat menyiapkan putra-putrinya menjadi yang terbaik. Terima kasih. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita technical meeting hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, saya nyatakan ditutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Jadi Pak Kabid ini tadi kalau penjenengan lihat gambarnya, beliau bergoyang-goyang, beliau di atas mobil. Oh iya ya. Iya. Jadi penjenengan bergerak-gerak terus Pak. Saya kira sambil nyanyi gitu ya. Matur nuwun sangat, mohon maaf tadi penjenengan sudah masuk, tapi karena asik muter-muter nomor undian sampai tidak terasa. Begitu diingatkan, saya lihat penjenengan sudah hilang lagi. Nah, Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Ini kebetulan kami juga bersama Pak Kasih SMA, Bapak Maimun, yang beliau juga dalam pentas PAI lombanya sangat berbeda dengan kita. Beliau juga sudah berangkat lebih awal. Kebetulan di sini ada perwakilan dari Kemenakapko, dari Pak Kasih atau yang mewakili. Ada hal-hal sedikit yang ingin beliau sampaikan terkait pentas PAI untuk tingkat SMA. Silahkan Pak Haji Maimun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada tambahan informasi dari jenjang SMA, khususnya kepada Bapak Ibu Kasih yang masih mendampingi dengan setia pelaksanaan BIMTEK untuk pelaksanaan lomba di tingkat TK. Oleh karena itu, pertama yang kami hormati Bapak Kepala Bidang PAIS Kantor Pendidikan dan Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Kasih PAIS Pakis Jawa Timur, dan Ibu Ida Kasih PAI pada TK PAUD Bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan segenap hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Tambahan informasi ini tentu meluruskan kembali terhadap simpang siur pelaksanaan pentas PAI yang mungkin masih muncul terus pertanyaan kepada kami. Padahal saat ini sedang proses penulisan. Oleh karena itu, kita akan sampaikan pertama bahwa pelaksanaan penilaian lomba CERIS di tingkat Jawa Timur, ini patokannya Bapak Ibu, di tingkat Jawa Timur akan kita laksanakan antara tanggal 29 Oktober
sampai dengan tanggal 6 November. Jadi saya ulangi, pelaksanaan di tingkat provinsi itu antara tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 6 November. Dan ini sudah kita sosialisasikan ketika BIMTEK beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena tanggal 28 Oktober itu batas akhir pengiriman peserta dari kabupaten kota. Sehingga kita mulai sehari setelah batas akhir tersebut. Nah, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu agak tepat waktu, ya harus tepat waktu, biar tanggal 29 itu sudah bisa kita langsung mulai penilaian. Itu satu. Yang kedua, karena di setiap kabupaten kota itu kita undang maksimal 2 peserta, entah itu dari SMA maupun SMK, pokoknya Bapak Ibu bisa milih dari mereka maksimal 2 yang dikirim ke Provinsi Jawa Timur. Jadi 2 itu yang akan kita nilai. Maka Bapak Ibu untuk tingkat kabupaten kota sebaiknya diadakan seleksi. Dan saya tidak menganjurkan atau barangkali tidak pas jika seandainya Bapak Ibu kabupaten kota dari awal sudah memilih 2 itu. Nunjuk 2 orang untuk menulis. Ini tentu tidak bersemangat pendidikan. Nah, oleh karena itu harapan kami tetap Bapak Ibu menindaklanjuti kepada seluruh kepala sekolah atau guru-guru agama kita se-kabupaten kota itu untuk mengirim pesertanya, yang kemudian dilakukan seleksi di tingkat kabupaten atau kota untuk memilih 2 itu. Jadi untuk memilih 2 diadakan seleksi di jenjang kabupaten atau kota. Lalu kemudian yang ketiga, kami akan memberikan penghargaan. Kita berupaya kepada anak-anak kita yang sudah bekerja keras dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat kabupaten, namun karena tidak terpilih menjadi 2 besar di kabupaten kota, selagi mereka karya tulisnya masih mengikuti ketentuan yang kita edarkan lewat surat beberapa waktu yang lalu, maka kami upayakan nanti setelah pengumuman pemenang di tingkat provinsi, kami akan adakan pendampingan khusus kepada mereka yang ikut di tingkat kabupaten, yang salah satu indikatornya adalah minimal 80 halaman untuk bisa diterbitkan karyanya menjadi novel Cherish. Jadi barangkali ini yang sangat berharga dari sekedar juara, tentu juara ini dambaan semuanya, tapi jangan khawatir masih ada kesempatan yang akan kita berikan sebagai bentuk penghargaan, itu berupa penerbitan karyanya. Kemudian yang keempat, tambahan informasi dari kami adalah kalau tadi kami meminta tanggal 28 Oktober sebagai batas akhir pengiriman ke provinsi, untuk pelaksanaan lomba di tingkat kabupaten atau seleksi di tingkat kabupaten, monggo Bapak Ibu mengambil kebijakan sendiri. Kalau rambu-rambu kami yang sudah pernah kita kirim dulu pada saat BIMTEK itu, mulai tanggal 20 Oktober, Pak. Jadi tanggal 20 Oktober. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian menentukan sebelum itu, dipersilahkan. Yang penting bisa memfasilitasi anak-anak SMA dan SMK di wilayah Bapak dan Ibu masing-masing. Mudah-mudahan tambahan informasi ini bisa memperjelas terkait dengan pelaksanaan lomba Cherish di Provinsi Jawa Timur. Satu lagi Bapak Ibu, terkait hadiah, apakah
perlu disampaikan, nah nanti kami akan sampaikan jika memang perlu disampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, informasi yang dapat kami sampaikan. Silahkan apabila ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Demikian saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maimun. Bapak Ibu, kalau terkait dengan materinya Pak Maimun, barangkali nanti ada yang bertanya, mungkin lebih pas kalau penjelasan langsung japri beliau mawon. Iki soalnya pendampingnya toko TK Pak Maimun. Ya, mungkin dari kasih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Baik. Bapak Ibu semuanya, jadi sepertinya semua materi yang sudah kita bahas tadi sesungguhnya hanya menggarisbawahi, menguatkan apa yang sudah saya bagikan di dalam materi yang saya tayangkan tadi. Materi itu sudah kami bagi di grupnya pendamping, sudah juga kami bagi di grupnya para kasih se-Jawa Timur. Kemudian terkait dengan banner, nomor peserta, soft copy-nya juga sudah kami bagi kepada grup pendamping sehingga penjenengan tinggal ngeprint. Kalau untuk nomor sesuai kebutuhan penjenengan tadi, penjenengan dapat nomor berapa itu saja yang diprint untuk rekaman. Tapi ketika nanti di Kanwil, bannernya kami yang buat, nomor peserta kami yang menyiapkan. Penjenengan hanya undian saja, kami siapkan nomornya, nanti tinggal pakai kalau yang final. Terkait dengan pengumpulan video, monggo nanti melalui Google Form yang juga linknya sudah kami bagi kepada teman-teman pendamping. Link akan kami buka setelah acara rapat ini selesai karena saat ini link tersebut memang masih kami tutup. Jadi penjenengan mau ngupload belum bisa, Pak. Belum bisa. Terkait dengan data-data tadi, kalau memang penjenengan merasa persyaratan peserta tadi ada yang belum bermaterai misalnya, atau profilnya belum keluar misalnya, monggo penjenengan masih saya beri kesempatan untuk mengganti, melengkapi, karena ketika kita sudah mulai proses lombanya, kemudian anak penjenengan termasuk 6 nilai tertinggi yang seharusnya masuk ke babak final, tapi karena persyaratan tadi tidak memenuhi, maka anak penjenengan terpaksa kami diskualifikasi, kita ambil nomor di bawahnya, kami ambil nilai yang di bawahnya. Jadi urutan ke-7 kita ambil. Kalau misalnya penjenengan nomor 2 tidak sesuai persyaratan administrasinya. Seperti itu. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Sudah cukup atau masih ada 1-2 yang bertanya? Sebelum azan zuhur. Untuk nama dada kertasnya terserah ya. Terserah. Yang penting file itu yang penjenengan print. Ukurannya diameter 10 cm ya itu. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Sampun cekap? Cekap. Baik, terima kasih. Bun, untuk surat pernyataan itu materai 10.000? Iya, materai yang berlaku saat ini. Susah. Iya, materai yang berlaku saat ini yang mana? Ngaten ya? Kalau untuk data misalnya penjenengan anak-anak penjenengan tidak punya NISN, kami masih memaklumi, barangkali memang masih kesulitan terkait dengan Dapodik, tidak apa-apa, tapi yang terpenting pernyataan dari kepala sekolah, kemudian profil print out-nya, insya Allah print out itu sudah ada, maka itu penjenengan melengkapi itu. Kemudian nanti ketika kita babak final, kita hanya mengundang 6 dengan nilai tertinggi tadi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yang diundang adalah pendamping dan peserta. Mohon maaf, kami sampaikan di sini karena keterbatasan dana. Untuk yang kami undang mengikuti final, kami hanya memberi fasilitas konsumsi saja. Konsumsi bagi pendamping dan peserta. Kalau jumlah peserta penjenengan yang masuk adalah 2 lomba, berarti 2 orang, pendampingnya 1. Pendamping jenjang TK kan hanya 1, berarti penjenengan hanya 3. Konsumsinya terlalu. Langkul mbae nderek, bapak ibu tonggone, bu gurune, maka konsumsi bawa sendiri, nggih. Ngaten. Untuk transport, mohon maaf karena keterbatasan kami, mohon itu bisa dibantu biaya sharing dari penjenengan.
terkait transport berangkat ke KP. Nah, untuk lomba karena 6 orang nanti insya Allah semuanya akan mendapatkan hadiah. Hadiah yang kami siapkan ada trofi, kemudian ada uang pembinaan walaupun tidak banyak. Ngomongin pembinaan padahal cuma piro. Jadi nanti ada uang pembinaan secara tunai, tidak tahu nanti secara dikirim melalui rekening atau bagaimana, masih kami komunikasikan dengan bendahara. Jadi itu. Kemudian piagam, semua peserta yang sudah mengisi formulir pendaftaran akan kami beri piagam semuanya. Dan piagam nanti insya Allah akan kami titipkan kepada pendamping yang datang ketika pelaksanaan final. Lah bagi yang tidak ikut final bagaimana? Nanti akan kami upayakan kami kirim melalui pos atau barangkali ada Bapak Ibu dari daerah yang datang ke Kanwil bisa diambil. Ini. Sedangkan untuk yang pemenang nanti juga akan kami berikan piagam sebagai juara. Juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3. Itu saja informasi yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan sudah cukup. Nanti kalau tidak cukup, Bapak Ibu kasih bisa melalui teman-teman pendamping, bisa menanyakan di grup pendamping, boleh. Barangkali itu Bapak Ibu, tadi sudah ditutup oleh Pak Kabid. Sekarang marilah kita akhiri bersama saja dengan membaca hamdalah. Tapi setelah itu jangan kemana-mana, kita foto bersama dulu ya, biar kelihatan bahwa penjenengan pernah ikut acara bersama saya. Nah, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak di layar ada 4 layar. Jadi saya foto dulu untuk yang pertama. Nek dari FKG itu bagaimana pose fotonya? Ya, berikan senyum terindah penjenengan saja, semuanya dibuka kameranya. Saya foto dulu untuk yang layar 1. Semangka, Bunda. Oke, siap. 1, 2, cekrek. Layar 1. Sebentar, tunggu dulu, sebentar. Saya simpan dulu. Berikutnya untuk layar 2 di sana, iya sudah dibuka semua, semuanya senyum. 1, 2, cekrek. Kemudian persiapan untuk layar ketiga. Oke, layar ketiga. Layar ketiga adalah, wah banyak yang tertutup masihan. Yang ada Bu Yayanti dari Batu, kemudian juga ada Batu Kota Blitar. Oke, saya foto. 1, 2, 3. Baik. Dan layar yang terakhir, layar 4. Saya buka dulu layar 4. Di mana siapa? Wah, cuma foto saja, enggak apa-apa. Kita foto fotonya 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Silahkan konsumsinya dinikmati masing-masing yang sudah dengan siapkan masing-masing. Aku izin saja nek ngekei konsumsi. Tapi kalau mau ngasih jenengan ya repot oleh ngelung nih. Terima kasih banyak. Ayah Bunda, Bapak Ibu kasih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mulai dikirimkan. Dalam waktu hitungan kelima, Zoom akan saya tutup. Bunda. Matur nuwun sangat. Sami-sami Bunda, kami doakan semoga sehat dan sukses.